Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketaatan. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah pada kita sampai di yaumil akhir kelak. Amin. Baik Ustaz, hari ini kita masuk sesi Japri namanya Ustaz. Japri. Program Japri. Ada yang mengatakan jawab pertanyaan istri, ada juga mengatakan jawab pertanyaan ikhwah. Ustaz, yang mana yang pantas Ustaz? Tergantung yang bertanya berarti. Oh gitu. Ibu ini bertanya, apa hukumnya menikah di hamil Dalam kondisi hamil Iya. dan melahirkan anak perempuan. Menikah ini dalam kondisi hamil. Hamilnya sebab apa? Maksudnya gini, apakah karena pernikahan syar'i atau dikarenakan perzinahan? Perzinahan. Oh, Ustaz. berzina. Ya Baik. kan? Perzinahan. Terus mereka pertanyaannya setelah melahirkan Mm-mm. anak tadi, mereka tidak menikah lagi, terus dia melahirkan lagi tahun berikutnya. Oh, maksudnya? Ini dua kali hamil, gitu tapi ya. dia prosesnya tidak menikah setelah si akhwat tadi melahirkan. Nah, lalu tahun berikutnya melahirkan lagi anaknya laki-laki. Yang menjadi pertanyaan, apakah sama status anak tadi, anak yang pertama sama anak kedua dan ketiga tadi? Baik. Mohon Ya. penjelasan Ustaz. Baik. Ini saya ulangi ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi ada kasusnya seperti ini, ada laki dengan perempuan yang mereka bukan suami istri, berhubungan badan. Rupanya hamil. Baru menikah seperti itu. Kemudian Melahirkan anak. menikah, lahir anak yang tadi telah ada sebelum pernikahan. Iya. Yang syar'i kan begitu ya. Kemudian berikutnya tanpa menikah lagi ternyata lahir anak lagi, dan tahun berikutnya lahir anak lagi. Lalu bagaimana hukumnya anak yang pertama dengan anak yang berikutnya? Apakah sama gitu ya? Gitu, Ustaz. Baik ya. Baik, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya anak yang dia lahir atau anak yang dia telah ada karena perzinahan, ya anak pertama itu kan lahir sebab adanya sebabnya karena perzinahan, kan begitu ya. Ya, maka ini adalah anak atas dasar perzinahan, sehingga anak ini bagi ayahnya adalah anak biologis, ya. Dan si ayah adalah hubungannya adalah ayah biologis, demikian, ya. Sehingga walaupun ya mereka telah menikah, maka ini anak tidak bisa dinisbatkan ya, atau secara syar'i tidak bisa dibenarkan untuk dinasabkan kepada sang ayahnya. Menurut para ulama bahwasanya anak yang muncul karena zina atau anak hasil zina itu terputus tiga hal. Ya, terputus tiga hal. Tiga haknya terputus ya. Yang pertama adalah hak nasabnya. Jadi tidak bisa dinasabkan kepada Si bapak itu. ayah biologisnya. Kemudian yang kedua adalah Warisnya. hak warisnya. Maka masing-masing tidak bisa saling mewarisi. Ini terputus hak warisnya, demikian. Kemudian yang ketiga adalah bila anak tersebut adalah anak wanita yang lahir ini karena perzinahan, atau anak yang ada ini karena perzinahan, maka terputus hak perwalian namanya. Sehingga ya baik si ayah ya, atau mungkin bapaknya si ayah, ini ayah status ayah biologis. Begitu juga anak-anak berikutnya yang muncul dari ya ini dari si ayah ini, maka terputus, tidak bisa jadi wali, demikian. Nah, untuk status wanita ini maka pernikahannya nanti diwalikan kepada wali hakim, atau yang menjadi wali ketika pernikahannya adalah wali hakim. Kata Nabi SAW, "Fas-sultanu waliyyu man la waliyalahu." Ya, pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, ini wanita ini enggak punya wali, seperti itu. Nah, kalau
di wilayah kita ini atau di Indonesia, maka pemerintah mendelegasikan untuk urusan pernikahan, yang ini bagian dari pemerintah adalah KUA ya, kantor urusan agama. Maka mereka nanti yang menjadi wali bagi wanita yang seperti ini. Demikian. Lalu bagaimana? Ini kan pertanyaan kedua barangkali ya. Bagaimana dengan status pernikahan mereka dalam kondisi wanita tersebut hamil ini, kan gitu ya. Maksudnya si ibunya tadi ini hamil, atau si perempuan tadi yang melahirkan anak tersebut itu mereka tidak menikah. Bagaimana? Maksudnya tidak menikah lagi ya setelah lahirnya anak tersebut. Nah, mereka tidak menikah lagi. Bagaimana status pernikahan mereka ini dalam kondisi hamilnya siapa? Si wanita tersebut, kan begitu. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan pernikahannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak boleh menikahi wanita dalam kondisi hamil. Ya, demikian. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4. Begitu kata mereka, ini dalilnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka itu, masa iddah itu artinya masa di mana mereka boleh, ya, maksudnya masa iddah, masa mereka menunggu, ya, untuk boleh menikah. Selesai masa iddah baru boleh menikah, begitu ya. Wanita-wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Artinya dalam kondisi hamil masa iddah belum berakhir, sehingga tidak boleh menikah. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan yang lainnya. Rasulullah bersabda SAW, la tuta hamilun hatta tuda. Tidak boleh digauli wanita yang dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan. Demikian, ya, sampai melahirkan. Baik, hadisnya sahih. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan tadi tidak sah karena dalam kondisi hamil. Pendapat yang kedua mengatakan sah pernikahannya. Kenapa sah pernikahannya? Karena sesungguhnya, ya, kehamilan tersebut bukanlah kehamilan yang syar'i. Tentunya kehamilan atas dasar zina ini adalah apa? Tidak syar'i, kan begitu. Sehingga tidak ada hukum iddah bagi wanita tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq tadi dalam ayat yang keempat, begitu juga hadis Nabi riwayat Ahmad dan yang lainnya tadi, itu berbicara tentang wanita-wanita hamil ya dalam pernikahan yang syar'i. Pernikahannya syar'i. Demikian, ya. Pernikahan syar'i. Makanya disebutkan dalam surah At-Talaq. Tolak itu berarti kan ada pernikahan baru ada talak, kan begitu. Kan begitu, ya. Nah, di antaranya kalau ditalak dalam kondisi hamil, gimana cara masa iddahnya? Maka disebutkan berarti ini ada pernikahan syar'i. Sementara kasusnya ini bukan pernikahan syar'i, hamilnya bukan karena pernikahan syar'i, hamilnya tapi karena zina. Oleh karenanya pendapat yang kedua mengatakan ini tidak memiliki masa iddah, sehingga pernikahannya tersebut adalah sah, ya. Bahkan, ya, wanita yang dizinahi, baik itu hamil atau tidak hamil, menurut pendapat ini tetap sah pernikahannya. Seperti itu, ya. Lebih-lebih yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya, demikian, maka sah. Seperti itu. Nah, ini pendapat yang disandarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab serta para salaf yang lainnya, demikian, ya. Cuma memang pendapat ini membuka peluang bagi para muda-mudi atau orang-orang yang condong kepada kemaksiatan, suka bermaksiat. Ini mereka menggampangkan masalah ini sampai mereka, ya, kalau hamil nanti bisa nikah kita, begitu, sampai begitu. Jadi ini pendapat ini sangat, walaupun dari sisi penjelasannya ini ada sisi benarnya, namun bisa jadi ini membuka peluang bagi orang lain, ya, untuk apa? Untuk terjerumus kepada perzinahan, baru nanti melakukan pernikahan, seperti itu, ya. Jadi berarti kalau menurut pendapat yang kedua ini, anak-anak yang setelahnya yang lahir itu adalah anak yang sah, dinisbatkan kepada orang tuanya. Berarti anak yang kedua, ya, baik itu perempuan atau laki-laki berikutnya, maka ini sah menurut pendapat ini. Adapun yang tidak sah adalah
anak yang Oh, pertama. Kenapa? Karena ada dan munculnya dia karena perzinahan. karena perzinahan, tidak ada pernikahan yang syar'i. Wallahu taala alam, seperti itu. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.